Halo Bedikers. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo belum selesai. Kini, nama Agus Andrianto yang mencuat ke publik. Agus disebut-sebut terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur yang dibenarkan oleh Ferdy Sambo. Aksi sahut menyahut keduanya pun terjadi. Lantas di antara keduanya, siapa yang lebih hebat atau mungkin yang lebih parah? Mari kita bongkar. Irjen Pol Ferdy Sambo SH SIK MH lahir di Sulawesi Selatan 9 Februari 1973. Dia adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Divisi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak 16 November 2020. Ferdy Sambo adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2014. Kemudian lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK PTIK pada tahun 2003. Juga merupakan lulusan dari Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi atau Sespimti dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah atau Sespimen. Sebelum menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo telah menduduki banyak jabatan di kepolisian. Di antaranya, Korps Pripim Polri tahun 2018, Dirtipidum Barreskrim Polri tahun 2019, dan Kadif Propam Polri tahun 2020. Diakui KPON-nya dalam menyelesaikan berbagai kasus, anak dari Mayor Jenderal Polisi Purnawirawan Peter Sambo ini pernah menangani kasus-kasus terkenal. Misalnya, bom Sarina Tamrin di tahun 2016, pengungkapan kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah tahun 2018, dan pengungkapan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2020. Komjen Pol Detrandes Agus Andrianto SH.MH juga merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki banyak pengalaman di bidang reserse. Pria yang lahir di Melansang 16 Februari 1967 ini adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Agus pernah melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Sekolah Staf dan Pimpinan, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi. Sebelum menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo telah menduduki banyak jabatan di kepolisian. Di antaranya, Katin TK Polres Metro Jakarta Timur tahun 1995, Kanit Resinten Polsek Metro Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur tahun 1997, Kanit Resinten Polsek Metro Cakung Polres Metro Jakarta Timur tahun 1997, Wakapolsek Metro Matraman Polres Metro Jakarta Timur tahun 1999, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur tahun 2001, Kasat Reskrim Polres Bogor Polda Jabar tahun 2003, Kanit 4 Satpos 1 di Treskrim Polda Jabar tahun 2004, Kasubag Reskrim Polwil Bogor tahun 2005, Wakapolres Sumedang Polda Jabar tahun 2007, Kasiaga Ops Birops Polda Metro Jaya tahun 2008, Kasat 5 Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya tahun 2009, Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat tahun 2010, Kapolres Purbalingga tahun 2012, Kapolres Brebes tahun 2013, Wali Reskrimum Polda Metro Jaya tahun 2015, Kasubdit 4 di Tipidum Barreskrim Polri tahun 2016, Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri tahun 2016, Korps Pripim Polri tahun 2018, Dirtipidum Barreskrim Polri tahun 2019, dan yang terakhir, Kadif Propam Polri tahun 2020. Sementara Agus Andrianto juga tercatat telah pernah mengemban berbagai tugas dan jabatan, di antaranya Pamapta Polres dari tahun 1990, Kapolsek Sumbul tahun 1992, Kapolsek Parapat tahun 1993, Kapolsek Percut Septian tahun 1995, Gabus Kodalops Polres Lampung Selatan tahun 1997, Kasat Rese Poltabes Medan tahun 1999, Kasubag Binops Bakserse Ek Polda Jawa Timur tahun 2001, Kasubag Binops Bakserse Polda Jawa Timur tahun 2001, Wakapolres KP3 Tanjung Perak tahun 2003, Kamenpolda Jawa Timur tahun 2005, Kasat 1 di Ditreskrim Suspolda Metro Jaya tahun 2006, Kapolres Tangerang tahun 2007, Kapolres Metro Tangerang tahun 2008, Direskrim Polda Sumatera Utara tahun 2009,
Kabak Resmob Robinops Barreskrim Polri tahun 2011, Kabak Binlatops Robinops Sobs Polri tahun 2013, Dir Psikotropika dan Rekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN tahun 2015, Dirtipidum Barreskrim Polri tahun 2016, Wakapolda Sumatera Utara tahun 2017, Kapolda Sumatera Utara tahun 2018, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri 2019, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018, kelas jabatan 17 mendapat tunjangan kinerja sebesar Rp29 juta. Jadi, kalau dihitung-hitung penghasilan seorang Inspektur Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan mencapai lebih dari Rp34 juta. Dengan pendapatan sebanyak ini, Bapak Ferdy Sambo bisa memiliki beberapa koleksi mobil mewah, seperti Lexus NX 300 F Sport dengan kisaran harga jual sebesar Rp863 juta, Toyota Land Cruiser LC 200 dengan harga termurah Rp2,3 miliar, dan mobil MPV Lexus LM 350 dengan harga terendah sekitar Rp1,9 miliar. LHKPN memuat laporan harta kekayaan Agus Andrianto ketika masih menjabat sebagai Kabak Resmob Robinops Barreskrim Polri. Pada laporan ini, tercatat Agus memiliki sejumlah harta berupa tanah dan bangunan, mobil, serta harta kekayaan dalam bentuk lain. Agus memiliki sebuah tanah beserta bangunan di kota Jakarta Timur dengan nilai sebesar Rp764 juta, serta sebuah tanah seluas 200 meter persegi di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp250 juta. Agus juga memiliki sebuah mobil Toyota Vios senilai Rp110 juta. Lalu yang terakhir, ada harta berupa kas dan setara kas senilai Rp41 juta. Dengan demikian, harta kekayaan Agus Andrianto saat ini mencapai Rp1,2 miliar. Ferdy Sambo tak lagi menjabat sebagai Kadipropam Polri usai dicopot karena berstatus tersangka dengan kasus pembunuhan yang menewaskan ajudannya Nofriansyah Huta Barat. Ferdy bersama sang istri Putri Chandrawati dan ketiga tersangka lainnya sedang menjalani proses persidangan. Sementara Agus Andrianto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Isu ini mencuat ke publik setelah sebuah video yang membuat pengakuan Ismail Bolong viral di media sosial. Di dalam video ini Agus Andrianto disebut menerima uang sebesar Rp6 miliar. Lalu, isu ini diperkuat dengan pengakuan Ferdy Sambo yang menyebut pernah menangani kasus ini ketika masih menjabat sebagai Kadipropam Polri. Pernyataan Ferdy Sambo selaras dengan Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Polri, menyebut ada dugaan keterlibatan Agus dalam kasus ini. Kendati demikian, Agus Andrianto membantah hal ini. Baginya pernyataan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan tak lantas menjadi bukti yang valid. Agus bahkan menduga bahwa kedua orang inilah yang menerima uang dari proyek tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut kamu bagaimana, Pedikers?